Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Agus Tono dalam video pembelajaran limit fungsi yang ketiga, di mana limit fungsi ketiga ini lanjutan dari limit fungsi yang kedua. Untuk limit fungsi ketiga ini kita akan bahas menentukan nilai limit dengan aljabar. Menentukan nilai limit dengan aljabar, yang pertama adalah bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Jika X sama dengan A, disubstitusikan langsung ke fungsi X pada limit fungsi X untuk X mendekati A diperoleh bentuk K kali 0 per 0. Maka fungsi X perlu diubah bentuknya menjadi Contohnya A, limit X mendekati 1 untuk X kuadrat min 1 per X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan, ya, kita substitusikan dulu X sama dengan 1, kita masukkan menjadi X kuadrat, ya, min 1 per X kuadrat min 3X plus 2 itu menjadi 1 kuadrat min 1 per 1 kuadrat min 3 plus 2, maka bentuknya hasilnya 0 per 0. Agar bentuk dapat ditentukan, maka difaktorkan. Yang di atas kita faktorkan X kuadrat min 1, kita faktorkan menjadi X min 1 kali X plus 1. Yang bawah kita faktorkan menjadi X min 1 kali X min 2. Untuk X min 1-nya bisa kita coret, ya. Kita bisa coret. Nah, akan menjadi limit untuk 1 X plus 1 sama dengan per X min 2. Maka kita masukkan X sama dengan 1-nya itu menjadi X plus 1. 1 tambah 1 menjadi dibagi 1 dikurangi 2 menjadi min 2. Bentuk tak tentu, tak terhingga per tak terhingga. Nah, limit fungsi X untuk X mendekati tak terhingga akan menghasilkan bentuk tak tentu, yaitu tak terhingga per tak terhingga. Ya, apabila X sama dengan tak terhingga disubstitusikan secara langsung pada fungsi pecahan polinom, ya, lihat di sini pembagian suku pada pembilang dan penyebut dengan X berpangkat tinggi, itu rumusnya. Maka limit untuk X mendekati tak terhingga K per X pangkat N akan sama dengan 0. Lihat contohnya. Limit X mendekati tak terhingga 3X kuadrat ditambah 4X min 1 per 2X kuadrat min X plus 3 itu sama dengan limit semua dibagi pangkat tertinggi X pangkat 2. Jadi 3X kuadrat dibagi X kuadrat plus 4X dibagi X kuadrat dikurangi 1 dibagi X kuadrat per 2X kuadrat dibagi X kuadrat min X dibagi X kuadrat plus 3 dibagi X kuadrat. Maka menghasilkan 3 plus 4 per X min 1 per X kuadrat dibagi 2 per min 1 per X plus 3 per X kuadrat. Nah, yang per X itu kalau kita masukin tak terhingga itu hasilnya 0, maka menjadi 3 ditambah 0 dikurangi 0 per 2 dikurangi 0 ditambah 0. Maka menghasilkan 3 per 2. Itu untuk contoh. Contoh yang kedua dengan cara yang sama, ya. 3X kuadrat limit mendekati tak terhingga untuk fungsi 3X kuadrat min X plus 7 per 2X pangkat 3 ditambah 4X plus 6 itu menjadi limit mendekati tak terhingga semua dibagi pangkat 3, ya, karena di sini pangkat tertingginya 3, ya. Di sini pangkat tertingginya 3. Maka semua bagi pangkat 3. Nanti akan menghasilkan 3 per X min 1 per X kuadrat plus 7 per X pangkat 3 per 2 plus 4 per X kuadrat min 6 per X pangkat 3. Maka hasilnya 0 dikurangi 0 ditambah 0 dibagi 2 ditambah 0 dikurangi 0. Maka menghasilkan 0. Bentuk tak tentu, ya, dan tak terhingga min tak terhingga atau K per 0 dikurangi C per 0. Tentukan nilai dari 1 limit mendekati tak terhingga di mana dalam kurung fungsi akar X plus 1 kurung tutup dikurangi kurung buka akar X min 1 kurung tutup, ya. Untuk soal di atas maka kita akan mengalihkan dengan sekawannya, yaitu akar X plus 1 plus kurung buka akar min 1. Nah,
Nanti setelah itu akan menjadikan akar X plus 1 min kurung buka X min 1 kurung tutup per akar X plus 1 plus akar X min 1. Baru kita substitusikan nilai tak terinkanya, maka yang atas menjadi X-nya dikurangi X habis, 1 dikurangi min 1 jadi plus 1, jadi 1 tambah 1, 2. Yang bawah ini tak terhingga ya. Maka ini akan asalnya dari sama dengan ya. Ini 2 per tak terhingga ya, maka sama dengan 0 tuh. Nah, selanjutnya untuk contoh soal ya, ini sama, harusnya ada kurung ya, di sini juga harus ada kurung. Ini di sini harus ada kurung, ini juga ada kurung ya. Lihat akar X mendekati tak terhingga di mana kurung buka akar 4x kuadrat plus X min 1 minus kurung tutup minus akar 4x kuadrat plus 7x plus 3 kurung tutup. Maka dikalikan sekawannya ya. Ini akan dikalikan sekawannya, yaitu minnya yang di tengah sini min jadi plus ini. Sekawan itu sama ya, atas dengan bawah, karena ini satu, tidak mengurangi dari substansi soalnya. Nah, kita kalikan, setelah kita kalikan menjadi 4x kuadrat plus X min 1 min 4x kuadrat min 7x plus 3 ya. Yang bawah 4x kuadrat plus X min 1 ditambah kurung 4x kuadrat min 7x plus 3. Nah, setelah itu kita akar kuadratnya habis ya, ini sama ini habis, maka X min kali min 7x menjadi 8x min 1 min 1 min 3 jadi min 4. Yang bawahnya tetap ya, akar 4x kuadrat plus X min 1 ditambah akar 4x kuadrat. Nah, kita masukkan, setelah kita masukkan nanti hasilnya yang di bawah itu karena tak terhingga itu 0 ya. 8x min ini min 4, yang ini kita keluarkan menjadi 2x ya, plus bla bla bla, ini 2x, ini yang ini kita keluarkan jadi 2x. Maka dibagi pangkat tertinggi semua, dibagi x, berarti nanti ketemunya 8/4 sama dengan 0. Nah, itu untuk contoh satu lagi ya. Nah, ini kalau bentuknya di sininya ini ya, ini anggaplah A ya, ini sama ini 3 ini. Apabila koefisiennya besaran yang kanan, maka hasilnya min tak terhingga ya. Tapi kalau sama, besarnya sama, maka rumusnya B min Q per 2 akar A. Nah, ini contohnya B-nya 1 ya. Terus Q-nya min 5. Jadi 1 min 5 itu menjadi 6. 6 per 2A berarti per 6 ya. A-nya itu, akar A itu kan 9, di akarnya 3. Jadi 2 kali 3 6, berarti 6 per 6. Hasilnya 1. Nah, untuk latihan soal. Nah, untuk latihan soal ya, yang ini kita masukin hasilnya X min 1 untuk X mendekati min 1, yang mana X kuadrat min 1 sama X plus 1 ya. Nah, ini coba kamu kerjakan ya. Ini ada pembahasannya. Maka menjadi X plus 1 kali X min 1. Yang atas itu diwaktorkan, yang bawah tetap X plus 1 nanti dicoret, maka menjadi X min 1, masukkan nilai min 1, berarti min 1 berarti min 2. Nah, kita lihat latihan soal nomor 2, X kuadrat plus X min 6 untuk X min 2. Yang atas kita faktorkan menjadi X min 2 plus X min plus 3 ya.
Yang bawah tetap X-2, nanti kita coret X-2 nya, maka menjadi E plus 3. Kita masukin X nya 2, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini ya, sama dengan 5. Untuk soal nomor 3, sama X kuadrat min 16. Ini kayak contoh soal yang tadi nih ya. Lihat itu X kuadrat min 16 itu disekawankan ya, dikalikan X min 4 X min 4 ya, maksudnya dirasiokan bawahnya itu, akar X min 4 ya. Nanti X kuadrat min 16 akar X min 4 bawahnya X min 4, karena akar X min 4 kali akar X min 4 itu X min 4. Nah, X kuadrat min 16 difaktorkan X plus 4 kali X min 4, ini tetap akar X min 4, di bawahnya X min 4 dicoret ya, sama ini. Maka hasilnya X plus 4 kita masukin 4, 4 tambah 4 akar 4 dikurangi 4, berarti 8 kali 0 hasilnya 0. Untuk nomor 4, limit X mendekati 0 akar 1 plus X min akar 1 min X per X ya. Nah, di sini akar 1 plus X min akar 1 min X, ini X ya. Nah, kita kalikan sekawan, ini kalikan sekawan. 1 plus X, ini min jadi plus 1 akar min X. Nanti biar bisa dikeluarkan jadi 1 plus X min 1 min X. Nanti X-nya hilang. Satunya dikurangi 1 habis, X min kali min X. Jadi X plus X, jadi 2X. Per yang di bawah ini, terus kita masukin X-nya 0. Berarti akar 1 ditambah akar 1. Jadi 2 per 2. Jadi sama dengan 1. Barangkali sampai di sini dulu pembahasan mengenai limit fungsi aljabar ya. Nah, apabila belum ada yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar atau japri ke Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.